Sinta Dewi Rukmana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya ada Ibu Maya Mayarsutasari. Beliau adalah guru kelas 5B di SDN Rambi Puji 2. Selamat pagi Bu Maya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi. Bu Maya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik dan semangat. Alhamdulillah. Seperti Bu Sinta. Baik Bu Maya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana percakapan ini saya lakukan sebelum nanti Bu Maya melakukan pembelajaran di kelas, dan nanti saya akan masuk di dalamnya untuk mengamati pembelajaran yang Bu Maya lakukan. Nah, tujuan percakapan pra-observasi ini agar pada saat nanti Bu Maya mempersiapkan pembelajarannya, Bu Maya bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan yang terbaik bagi murid-murid. Begitu nih Bu Maya? Siap. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Maya pada saat pembelajaran nanti? Nanti saat pembelajaran saya akan mengajar matematika, yaitu tentang pengolahan dan penyajian data. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menghitung data dengan tepat. Nah, nanti kaitannya dengan keterampilan, yaitu bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar, diagram garis, dan diagram data. Oke, baik. Jadi pembelajaran nanti Bu Maya akan mencapai tujuan pelajaran yang pertama, anak-anak bisa menghitung data dulu. Setelah itu dari data yang sudah diperoleh, anak-anak bisa menyajikan data dalam berbagai bentuk, bisa menggunakan tabel dan diagram-diagram itu ya. Baik. Lalu untuk area pengembangan Bu Maya, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Maya pada saat pembelajaran nanti. Baik, untuk area pengembangannya di sini untuk kompetensi di pembelajaran, yaitu saya akan mengembangkan pengetahuan. Jadi tadi dari pengolahan data itu saya akan menilai pengetahuan siswa, kemudian dari keterampilan juga saya akan menilainya dengan rubrik penilaian keterampilan. Kemudian selain itu saya juga ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti. Jadi saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Jadi di sini kompetensi yang ingin dicapai adalah di ranah pengetahuan dan keterampilan, di mana nanti Bu Maya juga akan mengembangkan kegiatan inti, dan di dalamnya nanti ada proses pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Gitu nih. Betul sekali. Oke, baik. Bisa dijelaskan secara spesifik Bu Maya bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan area pengembangan tersebut? Baik. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi proses, saya melakukannya dengan cara menyediakan kegiatan yang sesuai dengan minat siswa. Jadi nanti ada siswa yang saya kelompokkan berdasarkan minatnya bersosialisasi dengan masyarakat. Itu saya ajak untuk wawancara. Kemudian siswa yang suka untuk permainan, saya ajak untuk permainan dagu. Kemudian juga diferensiasi produk. Jadi nanti anak-anak akan menyajikan data berdasarkan minat mereka pada penyajian data. Jadi boleh memilih salah satu. Kemudian untuk diferensiasi untuk pembelajaran sosial emosional, saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi sini saya lihat sudah luar biasa sekali Bu Maya. Bu Maya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE di dalam kegiatan inti. Untuk diferensiasinya di bagian proses dan juga produk. Lalu untuk PSE memuat semua KSE. Baik. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Bu Maya? Bagaimana strateginya, metodenya, model pembelajaran yang Bu Maya gunakan? Mungkin bisa jelaskan. Baik. Jadi kalau untuk strategi pembelajarannya tadi saya sudah menyiapkan untuk anak yang berminat untuk bersosialisasi dengan orang lain, itu saya sediakan kegiatan untuk wawancara dengan pedagang yang ada di sekolah. Mereka akan mengumpulkan data dari pedagang, apa saja yang terjual di warung itu, berapa jumlahnya, seperti itu. Kemudian untuk anak yang suka permainan, saya sediakan kegiatan bermain dadu. Jadi ini termasuk teknik pencatatan langsung, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa dadu yang memiliki gambar berbeda, seperti itu. Kemudian untuk
metodenya tadi ya wawancara, kemudian ada permainan, juga presentasi. Jadi nanti setelah anak-anak menyajikan data itu bersama kelompoknya, mereka bisa mengkomunikasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Dan juga saya sudah menyiapkan medianya, yaitu video untuk mengulas kembali materi yang sudah anak-anak terima kemarin. Kemudian saya sudah menyiapkan LKPD yang saya susun sendiri disesuaikan dengan kondisi sekolah, dan juga menyiapkan dadu yang beragam gambar. Oke, baik, luar biasa sekali nih rancangan Bu Maya, mulai dari model, metode, pendekatannya. Saya rasa sudah baik Bu Maya, sudah sangat bagus dan sudah memuat pembelajaran diferensiasi dan juga PSI tadi. Lalu setelah melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Bu Maya inginkan? Jadi saya rasa pembelajaran saya ini bisa berhasil, bisa tercapai kalau anak-anak bisa menyajikan data itu dalam bentuk diagram gambar, diagram tabel, dan diagram garis sesuai dengan minatnya. Jadi saya tidak memaksa untuk membuat semua diagram, tapi anak-anak boleh memilih salah satu saja yang menurut mereka itu paling mudah. Karena ada beberapa anak yang memang masih kesulitan untuk menyajikan data dalam bentuk tertentu. Kemudian juga ketika anak-anak sudah berani percaya diri untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Oke, baik. Jadi di sini indikator keberhasilannya anak-anak bisa menyajikan data dalam salah satu dari beberapa penyajian data itu, dan itu dipilih sesuai dengan minat anak-anak. Lalu selain itu Bu Maya juga ingin anak-anak bisa lebih percaya diri untuk mempresentasikan hasil kerjanya, gitu Bu. Lalu kapan itu Bu Maya rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Maya? Saya sesuaikan dengan jadwal pelajaran ya Bu. Jadi rencananya minggu depan hari Senin setelah jam istirahat, jadi kira-kira jam 8:30. Jadi pada saat itu hari Senin nanti setelah istirahat saya akan datang ke kelas Bu Maya untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan mencatat hal-hal yang terjadi pada saat Bu Maya mengajar nanti, dan setelah itu saya juga akan mengajak Bu Maya untuk melakukan percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi oleh pengajar saya. Baik Bu Maya, alhamdulillah ini sudah selesai pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maya atas waktunya hari ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan dulu kira-kira apa yang Bu Maya dapatkan dari percakapan kita. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih sekali Bu Sinta sudah membantu saya untuk persiapan supervisi klinis. Jadi saya merasa lebih siap, lebih percaya diri dengan strategi yang sudah saya rencanakan seperti itu. Baik, alhamdulillah. Semoga nanti juga rancangan yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan baik ya Bu Maya ya. Baik Bu Maya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti di hari Senin pada saat observasi. Baik. Sekian percakapan praobservasi dari saya dan juga Bu Maya. Selanjutnya akan bertemu di sesi observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan
Alhamdulillah, tabelnya sudah jadi. Sekarang, ayo kita masukkan data yang kita miliki ke dalam sebuah tabel. Datanya dalam bentuk apa? Di dalam tabel itu ada data apa? Berat badan kambing. Jadi yang dituliskan di sini adalah berat badannya. Berapa biji? Biji yang nyakit? Jual dulu deh, nama barang, saya jualnya satu. Tenangkan pikiran, fokus, tarik nafas, rasakan udara yang begitu sejuk, membawa energi positif. Tarik nafas, rasakan udara membawa energi positif. Jumlahnya ada 32 barang yang terjual di warung Mama Claudia. Oke, selanjutnya. Kita mengumpulkan data. Tadi mengumpulkan data bisa menggunakan wawancara dan pencatatan langsung. Pencatatan langsungnya tadi kamu membaca dan ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan tiap anak. Tadi Bu Guru sudah meletakkan kertas sticky note di meja. Coba kamu tulis namamu. Nama panggilan ya. Sudah ditulis namanya? Anak-anak, di sini Bu Guru punya papan emosi. Mungkin tadi ada yang merasakan jengkel sama temannya atau marah. Ada yang merasa sedih, bosan, atau mungkin ada yang
wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Dewi Lukmana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan dua orang hebat di samping saya. Yang pertama ada Bu Maya, rekan saya di SD Angkatan 72. Bu Maya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, saya juga ditemani oleh ibunda saya tercinta, Ibu Tiwu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan serangkaian tahapan mulai dari tahap pra observasi lalu juga observasi. Nah, Bu Maya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa tahapan kita selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti di sana saya menginginkan Bu Maya untuk mengevaluasi atau merefleksikan bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Maya lakukan kemarin. Mohon izin ya Ibu Tibu. Monggo silakan lanjut. Baik Bu Maya, sebelum saya mulai mengajukan pertanyaannya, saya ingin bertanya dulu kira-kira apa yang Bu Maya inginkan dari percakapan kita sekarang. Baik, setelah berbincang-bincang nanti saya harap saya bisa lebih meningkatkan lagi keterampilan saya dalam mengajar, terutama kemarin ketika saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti saya kurangnya di mana, butuh peningkatannya di mana, itu saya harap saya bisa menemukannya dari percakapan ini. Baik, jadi Bu Maya menginginkan adanya suatu perbaikan jika ada yang kurang gitu, dari pembelajaran Bu Maya yang sebelumnya. Nah, sebelum tanya lebih rinci lagi, saya mau bertanya dulu bagaimana perasaannya Bu Maya pada saat melakukan supervisi dan juga setelah melakukan supervisi. Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu Sinta, karena apa yang sudah saya rancang untuk pembelajaran itu sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Kemudian anak-anak bisa melakukan kegiatan dalam pembelajaran itu dengan baik juga. Seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin bisa Bu Maya ceritakan kembali bagaimana secara singkat saja Bu Maya ya, secara garis besarnya bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Maya pada saat melakukan supervisi kemarin. Baik, jadi kemarin ketika supervisi kelas saya sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang saya rancang di RPP. Jadi mulai dari pembukaan, kemudian untuk menumbuhkan kompetensi sosial di bidang kesadaran diri. Situ saya sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk memimpin berdoa tanpa saya harus menunjuk anaknya. Jadi mereka sudah tahu gilirannya siapa, seperti itu. Kemudian di kegiatan inti pembelajaran, di situ saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang sebelumnya saya awali dengan menampilkan video terlebih dahulu supaya anak-anak mengingat materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kemarin saya sudah membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini mereka menentukan sendiri berdasarkan minat mereka kepada, entah itu kepada kesukaannya untuk bersosialisasi dengan orang lain atau minatnya kepada permainan di situ. Jadi mereka kemarin sudah bekerja sama dalam kelompok, ada yang melakukan wawancara, ada yang melakukan pencatatan langsung. Kemudian juga untuk pembelajaran sosialnya di situ anak-anak sudah bisa membagi tugas dengan temannya dengan baik. Jadi semua anak dalam kelompok itu memiliki perannya masing-masing seperti itu. Dan juga mereka bisa percaya diri menampilkan hasil pekerjaannya di depan kelas. Seperti itu bisa. Oke, baik, saya juga sempat kemarin melakukan supervisi di kelas Bu Maya. Saya juga melihat serangkaian proses yang Bu Maya sebutkan tadi, di mana kemarin Bu Maya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE gitu Bu Maya. Lalu selanjutnya pada saat percakapan pra observasi kemarin Bu Maya kan menyebutkan ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, bagaimana Bu Maya? Apakah kompetensi yang ingin Bu Maya kembangkan itu sudah berhasil diterapkan? Kalau iya, bagaimana penjelasan? Ya, kemarin saya ingin mengembangkan untuk kompetensi di pembelajarannya, kan saya ingin menilai pengetahuan dan keterampilan siswa. Di situ
dilihat dari hasil pekerjaan anak-anak, mereka sudah bisa menghitung data dengan benar, kemudian sudah terampil juga menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang, diagram gambar, dan diagram garis sesuai dengan minatnya mereka. Jadi kan kemarin saya tidak memaksa mereka harus menyajikan dalam bentuk apa, tapi mereka memilih sesuai kesukaannya dan apa yang mereka anggap lebih mudah seperti itu. Nah, itu sudah berhasil tercapai dan anak-anak sudah bisa menggambarkan itu dengan benar. Kemudian untuk kompetensi sosial juga sudah tercapai. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, sudah terlihat pembagian tugas di dalam satu kelompok dan anggota kelompok itu sudah berperan aktif dalam kegiatan kelompok tanpa harus dipaksa oleh temannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan apa yang sudah Bu Maya rencanakan untuk dikembangkan di pembelajaran itu sudah berhasil diterapkan Bu Maya. Dan saya juga melihat proses pembelajaran yang Bu Maya lakukan, Bu Maya sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSP itu sudah terlihat Bu Maya. Dan dari awal sampai akhir proses pembelajarannya juga saya cocokkan dengan RPP-nya sudah terlaksana semua dan juga sesuai. Di mana diferensiasi yang Bu Maya terapkan itu diproses dan produk, di mana prosesnya Bu Maya membagikan anak-anak menjadi beberapa kelompok dan di situ ada tugas berbeda yang anak-anak kerjakan dan produknya pun berbeda, membuat diagram sesuai dengan minat dan kesukaannya. Oke, baik sekali itu Bu Maya. Lalu pada saat melakukan pembelajaran kemarin, apakah Bu Maya mengalami kendala atau kesulitan saat mengajar? Kendala untuk pelaksanaan pembelajaran tidak ada Bu Sinta, jadi semuanya berjalan lancar. Hanya saja kemarin ada satu kelompok yang ketika menggambarkan diagram gambar itu mereka mispersepsi. Jadi karena ada beberapa item barang yang diamati, mereka menyimbolkan barangnya itu setiap barang punya simbol yang berbeda. Padahal kan harusnya gunakan simbol yang sama untuk menunjukkan perwakilan berapa banyaknya, seperti itu. Itu saja. Baik, jadi kendalanya ada satu kelompok yang kesulitan karena ada miskonsepsi ya. Pemahamannya masih kurang mantap, kurang sempurna terkait dengan penyajian dalam bentuk diagram gambar. Itu memang diagram gambar ini sebenarnya mudah, tapi juga sedikit ini ya Bu Maya dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalkan memang tidak tahu benar, memang agak susah juga untuk menerapkannya. Padahal sebenarnya kalau melihatnya gampang ya Bu Maya. Oke, jadi itu adalah kendalanya dan apa yang Bu Maya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, jadi saya melakukan scaffolding. Jadi saya membimbing kelompok tersebut. Saya meluruskan pemahamannya. Jadi nah seharusnya seperti ini. Jadi kamu cukup menggunakan perwakilan 1 atau 2 gambar yang menunjukkan kelipatan untuk gambar tersebut, jumlah tersebut. Jadi alhamdulillah tidak butuh waktu lama, mereka langsung paham. Oh iya Bu, begitu ya Bu, berarti saya harus mengganti gambarnya. Ya, jadi mereka langsung menggantinya gitu. Dan untuk kelompok yang lain karena saya sambil mengamati berjalannya kelompok, mereka sudah bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar. Oke, baik. Jadi yang Bu Maya lakukan untuk mengatasi itu, Bu Maya melakukan scaffolding, memberikan bimbingan kepada anak-anak agar anak-anak yang awalnya masih ada kesalahpahaman, miskonsepsi terhadap materinya, setelah Bu Maya menjelaskan, anak-anak menjadi lebih mengerti dan akhirnya nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Gitu. Oke, baik. Lalu setelah melakukan serangkaian kegiatan ini, Bu Maya sudah melakukan melakukan observasi dan yang selanjutnya saya ingin menanyakan apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Maya lakukan setelah ini? Kedepannya saya kan kemarin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya ini kepada rekan-rekan sejauh saya, terutama untuk guru-guru kelas 5, karena sekolah kita kan kelas 5 ABCD. Jadi saya ingin guru kelas 5 bisa menerapkan itu semua. Apalagi kan sebentar lagi kita akan menerapkan IKM. Jadi sepertinya ini bisa untuk persiapan kita untuk tahun pelajaran baru. Oke, baik, bagus sekali Bu Maya. Jadi rencananya Bu Maya setelah ini selesai, Bu Maya akan
berbagi praktik baik dengan rekan-rekan Bu Maya di satu jenjang kelas 5, karena memang di sini rombelnya ada 4, jadi dimulai dengan satu jenjang dulu ya Bu Maya, dan tidak menutup kemungkinan nanti kan bisa membagikan dengan yang lain. Oke, jadi rencana tindak lanjutnya itu, dan yang saya tanyakan, apakah tujuan mengapa Bu Maya ingin melakukan hal tersebut, berbagi praktik baik tersebut? Ya, karena ini tadi supaya guru kelas 5 bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan dan minat belajar peserta didik, seperti itu. Oke, setelah ini juga pasti Bu Maya juga menginginkan menjadi seorang pendidik pengajar yang lebih baik lagi ya Bu Maya, tentunya dengan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri yang tadi sudah disebutkan adalah melakukan praktik baik kepada guru-guru kelas 5, satu jenjang kelas 5 ABCD. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilan dari kegiatan pengembangan diri yang Bu Maya lakukan? Ya, saya rasa ini akan berhasil kalau rekan-rekan saya dalam satu jenjang itu sudah bisa menyusun RPP terlebih dahulu, bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi itu, baik itu yang konten, proses maupun produk. Jadi supaya kita ada inovasi. Jadi kalau sebelumnya biasanya kita melakukan pembelajaran itu satu metode yang sama untuk semua anak, jadi saya harap ini akan berhasil kalau teman-teman sudah bisa memunculkan kegiatan pembelajaran yang beragam sesuai dengan minat anak. Jadi ditunjukkan dari RPP-nya itu dulu. Oke, baik. Jadi indikator keberhasilannya, kegiatan semuanya dikatakan berhasil jika para guru kelas 5 ini sudah bisa menyusun RPP-nya dengan baik ya. Jadi nanti kan dari RPP itu bisa dikembangkan ke pembelajarannya. Oke, lalu apakah ada seseorang atau sesuatu yang menjadi pendukung dari keberhasilan aktivitas pengembangan yang Bu Maya lakukan? Ya, tentu saja ada Bu Sinta. Jadi seperti kepala sekolah, kebetulan kan kepala sekolah kita ini sangat mendukung sekali dengan program CGP. Nah, jadi dari dukungan kepala sekolah ini beliau bisa membantu saya untuk memotivasi guru yang lainnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat juga, mereka yang alhamdulillah punya rasa tertarik untuk mempelajari ini juga, itu merupakan suatu dukungan yang berarti juga. Kemudian di sini juga Bu Sinta sebagai guru penggerak kan juga bisa mendukung saya dalam menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada teman-teman semuanya. Baik, jadi faktor-faktor pendukung lain yang mendukung keberhasilan kegiatan Bu Maya itu antara lain ada kepala sekolah kita yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan juga memberikan kesempatan, selalu mengizinkan Bu Maya, dan itu memang hal yang sangat penting. Dan yang kedua adalah rekan sejawat, karena memang bagaimanapun kalau hanya satu guru yang bergerak kan tidak kurang bisa mewujudkan visi sekolah. Memang harus berkolaborasi dengan guru-guru lain, dan kebetulan di sekolah ini guru-gurunya juga kolaboratif ya Bu Maya, saat dimintai pertolongan, diberikan informasi tentang ilmu-ilmu baru, para guru-guru juga responnya sangat baik. Responnya sangat positif. Betul. Lalu kapan Bu Maya kira-kira Bu Maya akan merealisasikan kegiatan tersebut? Mungkin minggu depan ya Bu Sinta. Kebetulan kan minggu depan ada ini juga BIMTEK IKM. Jadi dari BIMTEK itu bisa lebih menguatkan lagi dan bisa mempermudah saya juga untuk mengajarkan teman-teman, berbagi tentang penyusunan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Maya merencanakan minggu depan untuk memulai melakukan praktik baik tersebut. Mungkin minggu depan juga bisa saya tanya-tanya ya Bu Maya, kira-kira Bu Maya sudah beraksi sejauh mana, apakah sudah melakukan aksinya gitu. Jadi minggu depan saya akan bertanya tentang tindak lanjut atau perkembangan dari aktivitas pengembangan diri yang Bu Maya rencanakan. Oke, baik Bu Maya, itu tadi pertanyaan yang saya ajukan.
sebelum saya mengakhiri, saya mau bertanya dulu, kira-kira setelah melakukan sesi wawancara ini, apa yang Bu Maya dapatkan? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, baik itu kelebihannya dan kekurangannya kemarin di mana. Jadi saya bisa memperbaiki untuk selanjutnya bagaimana. Kemudian di sini saya juga mendapatkan pencerahan bagaimana agar pembelajaran yang saya lakukan ini bisa bermanfaat juga, bisa diterapkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Oke, baik, luar biasa sekali. Saya juga dari sesi ini belajar dari Bu Maya, baik itu pada saat Bu Maya merancang RPP-nya dengan sangat baik, LKPD-nya juga sangat baik, sangat menarik, lalu membuat proses pembelajaran yang benar-benar membuat anak-anak itu aktif, senang, karena di situ juga Bu Maya memberi ice breaking dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Lain kali boleh ya praktek ice breakingnya. Sama-sama belajar ya. Oke, baik Bu Maya, terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pikirannya sudah meluangkan itu untuk kegiatan supervisi mulai dari tahapan pra-observasi, dari tahapan observasi dan sekarang pasca observasi. Terima kasih Bu Maya ya. Semoga Bu Maya sehat. Semoga apa yang Bu Maya rencanakan bisa terrealisasikan sehingga Bu Maya bisa menjadi guru yang baik yang tentunya berpihak pada murid ya Bu Maya. Terima kasih juga Bu Sinta untuk bimbingan dan inspirasinya selama ini yang sangat bermanfaat untuk saya. Sama-sama, saya juga terinspirasi dari Bu Maya. Baik, sekian wawancara pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Maya dan juga diamati oleh ibunda saya tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.